kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pada hari ini saya mau sampaikan renungan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Curahkanlah hikmat bijaksanaan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan kebenaran firman. Semua bagi hamba-Mu yang akan memberitakan, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkat Tuhan, apabila kita menjumpai seorang teman yang memiliki kemampuan yang istimewa dan memiliki kualitas hidup yang luar biasa di berbagai bidang, kita mungkin saja akan mendorongnya untuk menjadi seorang pemimpin atau berusaha untuk menempatkannya pada posisi yang dihormati dan disegani. Kenapa demikian? Karena kita meyakini bahwa ia memang layak dan memiliki kemampuan untuk itu. Saudaraku yang diberkat Tuhan, namun belum tentu teman kita tersebut bersedia mengikuti apa yang kita inginkan darinya. Karena berbagai alasan, berbagai argumen yang diungkapkannya untuk menolak apa yang kita inginkan. Hal semacam inilah yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus, di mana Ia diharapkan oleh para pengikutnya untuk dapat menjadi seorang raja atas mereka. Ini dapat kita baca dalam ayat 15. Setelah mereka menyaksikan mujizat-mujizat atau kuasa-kuasa yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus, di mana Ia dapat memberi makan 5.000 orang hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Namun Tuhan Yesus tidak dapat memenuhi harapan para pengikutnya karena konsep pemikiran pengikut dengan Dia sungguh jauh berbeda. Pengikut menginginkan kerajaan duniawi, tetapi Tuhan Yesus menginginkan kerajaan yang bersifat rohani dan menunjukkan kemuliaan Allah Bapa. Mengingat hal tersebut di atas, Tuhan Yesus mengundurkan diri dari para pengikutnya, dan Dia menyingkir ke gunung seorang diri. Pada saat itulah murid-murid tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika hari menjelang malam,
tibalah saatnya bagi para murid untuk kembali ke Kapernaum. Hal ini juga dilakukan untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang ingin menjadikan Tuhan Yesus yang adalah guru menjadi raja dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah perjalanan menyeberang danau, para murid yang sudah terbiasa menjalankan perahu mereka tiba-tiba menghadapi keadaan yang membuat mereka menjadi khawatir, cemas, dan ketakutan. Hari yang sudah gelap membuat mereka khawatir akan badai berbahaya yang dapat melanda perahu mereka. Sedangkan Tuhan Yesus sang guru mereka belum juga datang mendapati mereka. Karena memang pada saat itu laut sedang bergelora karena angin kencang. Dalam perjuangan mereka mendayung melawan angin kencang itu. Di tengah perjalanan itulah tiba-tiba mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati mereka. Sehingga mereka menjadi takut karena mereka tidak mengenalnya. Tetapi Tuhan Yesus meyakinkan mereka, "Aku ini, jangan takut." Ketika mereka ingin menaikkan Tuhan Yesus ke perahu, tiba-tiba perahu mereka pun sudah sampai ke tepian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui cerita firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sama seperti orang banyak yang mengharapkan Tuhan Yesus menjadi raja, kita pun harus menjadikan Tuhan Yesus sungguh sebagai raja dalam kehidupan kita. Namun bukan raja dunia, seperti pemahaman orang banyak itu, yang hanya mengharapkan Tuhan Yesus dapat memenuhi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka secara duniawi. Dimana mereka ketika Tuhan Yesus menjadi raja, mereka berpikir bisa bebas dari Romawi. Mereka berpikir Tuhan Yesus akan memberikan jabatan, pangkat, dan kuasa bagi mereka. Ini pemikiran mereka, saudaraku. Dan ingin mendapatkan makanan secara instan. Dimana ketika mereka lapar, mereka langsung dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Harusnya kita harus pahami, raja yang dimaksud adalah di mana kita menempatkan Yesus sebagai raja, bagaimana menunjukkan ketaatan, kesetiaan, ketundukan kita, dan hanya menyembah Dia dalam arti raja yang menguasai dan memerintah hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, taat kepada Tuhan Yesus bukan berarti lepas dari kesukaran dan masalah hidup, seperti para murid yang menghadapi gelapnya malam. Demikian kita akan berhadapan dengan dunia yang gelap ini, Bapak Ibu, di mana banyak orang hidup dalam dosa dan tidak mengenal terang Kristus. Beratnya permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi seolah-olah membuat kita berada dalam kegelapan, karena kita tidak melihat jalan keluar atau mengalami kebuntuan dalam hidup. Keadaan kehidupan yang kita alami tidak selamanya tenang. Ada kalanya angin dan badai pergumulan melanda perahu kehidupan kita. Sekalipun kita adalah orang-orang yang sudah terbiasa menjalani kehidupan seperti ini, seperti para murid terbiasa menjalankan perahu mereka, tetap saja kita dapat menjadi cemas, khawatir, dan takut.
apalagi jika Tuhan Yesus jauh dari kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, dalam perjuangan kehidupan ini, kita harus senantiasa memerlukan Tuhan Sang Juru Selamat kita. Hanya karena Yesus, kita pasti mampu menghadapi setiap tantangan ini. Seperti Tuhan Yesus mampu membebaskan para murid dari ketakutan menghadapi ombak yang besar. Ia berkuasa atas alam semesta ini. Jadi saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi manusia, seperti berjalan di atas air, dapat menjadi mungkin bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, ketika para murid berada dalam ketakutan atau dalam situasi kecemasan, Tuhan Yesus datang. Ya, mendekati mereka dan menyatakan kuasanya. Ia tidak membiarkan para murid-muridnya yang setia kepadanya mengalami keadaan yang sangat membahayakan. Ia datang tepat pada waktunya, yaitu pada saat murid-murid benar-benar membutuhkan pertolongannya. Kedatangan Tuhan Yesus tidak hanya mampu mengatasi gelora laut dan angin kencang, tetapi juga memberikan kelegaan, kelepasan bagi mereka, sehingga para murid tidak lagi merasakan ketakutan. Demikian juga kita meyakini saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa dalam pergumulan dan persoalan kehidupan yang kita alami, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi keadaan yang dapat mengancam, bahkan membahayakan hidup kita. Ia akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan pertolongan Tuhan Yesus tidak hanya membebaskan kita dari persoalan hidup atau mengatasi persoalan hidup kita, tapi pertolongannya pasti memberikan kelegaan dan sukacita bagi hidup kita. Yang keempat dan yang terakhir, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika para murid mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang datang mendekati perahu mereka dan mau menaikkan dia ke dalam perahu, seketika itu juga mereka tiba-tiba sampai di tujuan atau sampai di pantai. Bapak Ibu, hal ini mau menyatakan bagi kita bahwa dalam mengarungi kehidupan ini, kita mungkin mengalami banyak goncangan, kesulitan, kesukaran dalam hidup. Namun apabila kita senantiasa menyambut dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam diri kita ini, maka yakinlah kita pasti akan tiba pada tujuan dan selamat. Kita mungkin dalam perjalanan ini terombang-ambing, namun kita tidak pernah akan tenggelam, bahkan hilang, karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita juga mungkin dihempaskan oleh gelombang atau oleh badai-badai kehidupan ini, tapi yakinlah bahwa kita tidak akan binasa. Kuasa dan kehadiran Tuhan Yesus pasti akan menibakan kita pada tujuan kita. Sukacita dan damai sejahtera akan kita dapatkan. Karena itu saudaraku, dengan kerendahan hati, marilah kita nyatakan keyakinan dan kepercayaan kita hanya kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Hiduplah dalam pimpinan Tuhan Yesus. Biarkan Ia menuntun kita dalam gelora kehidupan ini, baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan terus menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Selamat menjalankan perahu kita dalam samudera kehidupan ini.
Teruslah mendayung menuju pantai sukacita. Dan sambutlah Tuhan Yesus untuk masuk dalam perahu kehidupan kita. Mari kita akan menyaksikan kuasa dan mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Selamat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.